Jadi pihak yang pertama yang paling benci dan selalu memanfaatkan isu Wahabi itu orang Syiah. Mari kita awali kajian ini dengan pengenalan Wahabi atau Wahabiyah. Adalah istilah Bapak Ibu yang dinisbatkan untuk paham dan gerakan keagamaan yang dikelola oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau lahir sekitar tahun 1115 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1703 Masehi. Dan beliau wafat di tahun 1201 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1787 Masehi. Ini yang disebut dengan istilah Wahabi atau Wahabiyah. Nisbat kepada paham dan gerakan keagamaan yang dikelola Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau diakui sebagai seorang mujadid, pembaru dalam gerakan dakwah Islam, kelahiran Uyainah Najd. Itu kurang lebih 70 km ke arah barat laut kota Riyadh, ibu kota Arab Saudi sekarang. Merujuk kepada latar belakang kemunculan istilah Wahabi, pada awalnya itu disematkan atau berasal dari kalangan muslim dan kafir yang rata-rata membenci dakwah Syekh Muhammad. Jadi asalnya itu diberikan oleh musuh, oleh orang yang tidak suka. Maka dilihat dari sisi perjalanan, minimal awal kemunculan istilah Wahabi itu bernada sinis. Dalam bahasa barudak ayeuna orang gatuk, maka penggunaan istilah Wahabi itu cenderung untuk stigmatisasi, yaitu membuat citra buruk. Adapun istilah yang digunakan oleh para pengikutnya, para muridnya, para pendakwah di kalangan mereka sendiri, itu menggunakan istilah al-muslimun atau al-muwahhidun, yaitu para pendukung gerakan dakwah kepada ajaran yang memurnikan tauhid. Ini penting saya sampaikan kepada generasi baru. Di event lain terkadang mereka menyebut diri sebagai pengikut madhab Hanbali atau ahlus salaf. Seiring dengan perjalanan waktu, semakin banyak ditentang, ada promo gratis. Beki disieun-sieun gitu. Maka Wahabi menjadi populer di kalangan non-Wahabi. Nu asalna teu apal, yang asalnya juga tidak tahu, yang asalnya juga tidak benci karena tidak tahu, menjadi penasaran terhadap gerakan yang disebut dengan Wahabi. Sehingga kagok borontok karena tos populer, maka tak sedikit pengikut Syekh Abdul Wahab pun menggunakan istilah Wahabi dengan ungkapan ana Wahabiyun, nahnu Wahabiyun. Maka dilihat dari anugerah Allah, Wahabi yang pada mulanya bernada melecehkan, tetapi kemudian menjadi kebanggaan. Ini catatan awal, latar belakang istilah Wahabi. Dan nanti di akhir, catatan sejarah dari orang tua kita, Buya Hamka. Latar belakang istilah Wahabi, tak terkecuali yang disematkan pada Persisi. Di masa-masa awal yang kita pernah bahas dalam pembahasan madhab, adanya gerakan dakwah di Indonesia yang disebut dengan kaum muda. Oke, itu nanti akan saya sampaikan aslinya untuk diketahui. Kita tunda dulu itu. Nah, gerakan dakwah yang dirintis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi pada abad ke-18 ini asalnya bersifat sektoral, yaitu hanya di wilayah Najd, yang kemudian pengaruhnya meluas bukan hanya di Arab Saudi, sampai meluas keluar Arab Saudi. Maka setelah beliau wafat, dakwah ini tak terhenti, tetapi semakin digelorakan, yaitu dakwah al-muwahhidun, mendakwahkan kembali kepada tauhid yang murni oleh para muridnya,
oleh para muridnya murid dan oleh para ulama yang sepakat dengan ajaran, paham, konsep tauhid yang murni. Sehingga disadari atau tidak, maka Wahabi populer belum tentu dipopulerkan oleh mereka yang menjadi murid dan menjadi agen. Tetapi setiap orang yang memiliki paham yang sama, yang setuju dengan cara beragama berdasarkan asas ketauhidan yang murni, maka boleh jadi bukan murid, bukan pendakwah dalam pengertian madrasah Wahabi pun akan sama-sama mendakwahkan. Maka sebutan Wahabi pun yang asalnya sempit kemudian menjadi meluas. Bahkan ada peristiwa yang cukup menggelikan seperti terhadap Ibnu Taimiyah. Ketika Ibnu Taimiyah berpendapat atau kita merujuk pendapat Ibnu Taimiyah tidak disetujui karena Ibnu Taimiyah Wahabi. Padahal Ibnu Taimiyah lebih dulu lahir, lebih dulu hidup daripada Wahabi. Karena ketidaktahuan, itu yang disebut dengan hantam kromo, segala diwahabikan. Padahal belum tentu mereka adalah orang-orang yang menjadi pengikut Wahabi. Tapi karena ada kesamaan semangat dalam dakwah dan kesamaan konsep ajaran tauhid murni, maka Wahabi akhirnya menjadi semacam bola liar yang bisa digunakan oleh siapapun dalam konteks positif dan boleh juga dalam konteks bernada negatif. Itu diantara latar belakang dan kesejarahan. Istilah Wahabi dan perkembangan tetap eksis hingga sekarang. Dilihat dari sisi gerakan dakwah inilah Bapak Ibu, hakikatnya gerakan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah gerakan dakwah yang tak bedanya dengan gerakan dakwah yang dilakukan untuk izul Islam wal muslimin seperti Ikhwanul Muslimin, Ansarus Sunnah Muhammadiyah, kemudian Jamaat Islami, Gerakan Sanusi di Afrika Barat, di Indonesia terwujud dalam banyak komunitas seperti Persis, Dewan Dakwah, Muhammadiyah, Al-Irsyad dan lain-lain. Maka ada yang membedakan. Sama-sama gerakan dakwah untuk kembali ke Islam yang murni, membersihkan tauhid dari ragam parasit dan benalu. Mungkin yang nanti akan membedakan yaitu pola gerakan dan format langkah sesuai dengan situasi dan kondisi sosio politik dan keagamaan yang melingkupinya. Saya ambil contoh. Di antara tipikal dakwah Wahabiyah atau sifat karakter dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sejak muncul abad 18 sampai 21, dakwah ini bersikap terus terang, tegas dalam memegang prinsip dan tidak kompromi terhadap penyimpangan. Karakter inilah yang terkadang menimbulkan konflik internal, yaitu menimbulkan gesekan. Dilihat dari sisi apa? Bukan ajaran, tetapi berkenaan dengan cara dakwah. Begitu juga menimbulkan gesekan dengan pihak eksternal. Ini sekali lagi dari sisi cara, bukan adanya perbedaan dari sisi konsep ajaran. Mada dakwahnya tak akan berbeda. Maka sekiranya ada yang keliru dari sisi cara dakwahnya, tidak lantas gerakan dakwah ini harus dinegasikan atau diapilainkan dari gerakan dakwah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, merujuk kepada karakteristik yang telah Nabi isyaratkan, yaitu bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, lebih bubuk, lebih pecah daripada Yahudi dan Nasrani. Yahudi 71, Nasrani 72, umatku akan terpecah 73. Semuanya di neraka kecuali Firqah Najiyah, cuman satu kelompok yang akan selamat. Nabi ditanya, "Manhum ya Rasulullah, siapa yang selamat itu?" Maka Nabi menjawabnya bukan ana wa ashabi, tapi menjawabnya ma ana alaihi wa ashabi. Lihat Bapak Ibu, kalau Nabi menjawab saat ditanya siapa yang selamat, jawabannya ana wa ashabi.
berarti firqah najiyah, atau yang disebut dengan ashabul hadis, atau yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah, berarti sektoral temporal, yaitu hanya ada pada masa Nabi dan sahabat. Setelah sahabat tidak ada, berarti firqah najiyah itu tak akan pernah lahir kembali, tak terkecuali di Gading Tutuka. Berarti pengakuan aswaja semua pihak setelah sahabat tidak ada, itu adalah KW. Itu akon-akon paslu. Tapi karena Nabi menjawabnya ana alaihi wa ashabi, berarti firqah najiyah ini tidak sektoral, tidak temporal, bisa universal dan terus abadi sampai akhir zaman. Yaitu bukan pada klaim, bukan pada pengakuan, tapi ada pada karakteristik sifat, yaitu siapa saja yang berpegang teguh terhadap ajaran yang aku pegang dan para sahabatku. Itulah kenapa yang disebut gerakan dakwah Wahabiyah ketika memenuhi sifat maka pantas disebut firqah najiyah. Tetapi mewujudkan gerakan dakwah ini boleh jadi tiap komunitas memiliki tipikalnya. Ini yang tak boleh menyebabkan dakwah ini justru menjadi hina atau dihinakan. Ini yang penting untuk ditegaskan kembali. Karena kita diajarkan bukan pada klaim, bukan pada pengakuan, tetapi pada kenyataan. Nah, karena itulah mau dibendung dengan cara apapun, walaupun dianggap kekurangan, karena tanpa tedeng aling-aling, tanpa kompromi menimbulkan gesekan sesama pegiat dakwah ahlus sunnah di internal ahlus sunnah wal jamaah, atau mendapatkan konflik dengan pihak lain. Tetapi tak bisa dibantah bahwa perkembangan dakwah salafiyah Wahabiyah ini itu terus berkembang di Saudi, Afghanistan, Aljazair, di Yaman, Pakistan, Sudan, tak terkecuali di Indonesia. Maka dalam konteks gerakan suatu saat, maka gerakan dakwah dimanapun pasti akan menghadapi tantangan, bahkan hambatan. Tak terkecuali hambatannya dalam kekuatan politik. Maka dalam konteks ini ada keamanan eksistensi komunitas yang perlu dijaga, ada aset yang perlu terjamin, ada agenda dakwah yang tak boleh terjeda, terutama dalam situasi masyarakat yang demikian ruksak, khususnya di Najd dalam bidang akidah, syariah dan akhlak. Maka kondisi ini mendorong gerakan Syekh Muhammad Abdul Wahab selain melakukan gerakan moral, maka penting untuk menggandeng kekuatan, yaitu maka disepakatilah untuk saling memberikan dukungan. Tampilnya Muhammad bin Saud yang memberikan jaminan keamanan. Maka di situ gerakan yang disebut Wahabiyah mengalami perkembangan dan kekuatan yang luar biasa. Maka timbul kekhawatiran bahwa gerakan ini menjadi gerakan politik atau gerakan politik berkedok agama. Maka di antara kekhawatiran yang cukup besar terutama datang dari kaum penjajah. Salah satu di antaranya adalah kerajaan Turki yang waktu itu sedang berkuasa, merasa ketakutan luar biasa terhadap gerakan Wahabi setelah mendapatkan dukungan kekuatan politik Muhammad bin Saud yang kemudian lahir menjadi Saudi Arabia. Nah, inilah Bapak Ibu sekali lagi. Jadi gerakan Wahabi ini bukan gerakan politik, murni gerakan keagamaan. Tapi supaya dakwahnya eksis, harus diadvokasi saat datang musuh yang akan menghancurkan. Maka salah seorang yang kemudian menjadi pendiri negara Saudi Arabia, yaitu Muhammad bin Saud, tertarik dengan ajaran beliau. Maka menjadi kerjasama untuk saling menguatkan. Maka dalam konteks ini tak sedikit yang menyebutkan bahwa Wahabi gerakan politik berkedok keagamaan. Nah, maka yang jadi soal bukan soal ajaran yang ditakuti gitu.
Maka yang takut itu adalah orang-orang yang kemudian keluar dari wilayah agama, yaitu merambah khawatir kehilangan popularitas, kaganggu pengaruhnya, khawatir mengancam kekuatan politik tertentu. Yang paling merasa terganggu yaitu Turki yang sedang berkuasa. Maka Wahabi dianggap permulaan kebangkitan, revolusi kebangkitan bangsa Arab. Setelah pamornya jatuh karena mendapat serangan besar dari bangsa Mongol dan Tartar ke Baghdad, lahir kembali kekuatan bangsa Arab yang telah terpuruk. Lihat Bapak Ibu, jadi asalnya Wahabi ditakuti karena mengajak kembali kepada Islam murni. Orang-orang yang tidak sependapat merasa terganggu. Oke. Yang kedua, pada saat tadi berkolaborasi dengan kekuatan politik untuk eksistensi dakwah, maka yang khawatir bukan lagi urusan agama, tapi pihak yang merasa khawatir yaitu yang merasa terganggu. Terganggu eksistensi, terganggu pengaruh, terganggu lahan. Yang kita sebut dalam bahasa barudak gading tutuk mah gitu, yaitu 3P ya gitu kan. Pasek, pesak gitu kan. Fisik. Maka sekali lagi sudah keluar dari urusan agama, kekhawatiran terhadap Wahabi, tetapi terganggu urusan politik. Maka dari situlah beragam cara coba untuk dilakukan agar gerakan ini itu mati. Andai kata pun tidak mati, tidak berkembang, maka di wilayah tertentu para penjajah yang tidak nyaman dengan hadirnya gerakan Wahabi itu mencoba bekerja sama dengan gerakan lokal, gerakan Islam yang juga dianggap musuh. Maka disitulah upaya untuk mematikan gerakan ini sejak awal berdiri sampai sekarang itu tak pernah terhenti, tak terkecuali saat masuk gerakan ini ke Indonesia. Maka sebagai penutup, karena sudah jam 9, saya berikan catatan agar kita tidak terjebak dua kali. Saat hari ini reproduksi upaya membenturkan antara Wahabi dengan Aswaja itu gencar dilakukan. Tidak melulu dikarenakan ketidaksepakatan sesama umat Islam, tetapi boleh jadi upaya menggesek dari pihak luar itu semakin keras. Oke, saya mohon izin karena ini live streaming, paling tidak ada 3 pihak yang selalu akan memanfaatkan isu Wahabi dalam kerangka ngarecolkeun mah warecol, sorry orang Malaysia recol. Jadi dalam kerangka menghancurkan sab kaum muslimin. Satu orang Syiah. Saya punya buku. Itu buku bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Judulnya itu kurang lebih Gerakan Takfirisme. Mereka yang memecah belah kita, Islam jadi ayah Syiah, tapi menuduh pihak lain sebagai pemecah belah. Pokoknya mah nusok gampil ngapirkeun, gampil ngabidahkeun gitu. Nah itulah gerakan takfirisme, itu orang Syiah. Maka di antara yang disorot yaitu Wahabi. 2, buku yang terbaru, penulisnya bukan Syiah, tetapi yang getol memasakkan buku itu Syiah. Jadi pihak yang pertama yang paling benci dan selalu memanfaatkan isu Wahabi itu orang Syiah. 2, kaum komunis. Nanti saya terangkan keterangan pahamkah. Yang kedua, kaum komunis. Orang komunis itu sangat getol untuk memanfaatkan isu Wahabi, terutama saat Pak Soekarno, Bung Karno lebih tertarik kepada Wahabi. Sebab Bung Karno ini pikirannya itu moderat, pikirannya itu terbuka. Maka Pak Soekarno, Bung Karno paling tidak suka dalam urusan masalah ajaran yang tidak logis rasional. Maka penjelasan yang disebut ajaran Wahabi terkadang lebih masuk akal di pikiran Soekarno. Maka ada pihak yang juga khawatir terhadap kecenderungan Bung Karno menerima paham Wahabi, paham kaum muda daripada kaum tua. Jadi 2 kaum komunis, yang ketiga kaum liberal. Yang nanti getol stigmatisasi dengan ungkapan radikalisme.
intoleran. Maka yang ditunjuk hidung, gerakan radikalisme, terorisme dan intoleran, dan nunjuk hidungnya mal ke PRW mah. Nunjuknya pasti ke ahli masjid, mal ke lurah. Padahal tidak sedikit lurah yang hafal Quran, good looking. Padahal tidak sedikit RW yang ditamu sa Ibu Hori. Ngan kulantaran tadi tampilanana biasa-biasa, tidak menunjukkan tadi ada tanda-tanda orang yang soleh karena jidatnya tidak hitam. Nah itu contoh, kan bahaya menilai sesuatu sekadar saliwat, apalagi sekedar kemasan anu kamari ge geuningan teu gelo disebut gelo. Nah ini yang menjadi penting. Siapa yang berkepentingan bukan persoalan ajaran, tetapi lebih kepada kepentingan urusan-urusan di luar keagamaan ketika dianggap mengganggu eksistensi. Sekali lagi, paling tidak ada 3 pihak yang menjadikan Wahabi musuh dan selalu memanfaatkan isu Wahabi. Saya menyebutnya itu agar renyah, menjadi isu yang seksi untuk terus digoreng di masyarakat, maka berbagai persoalan lain kemudian menjadi terpalingkan. Terutama badai pemilu sakitu. Dan ini akan selalu terjadi. Tiap kali mau bab kepemimpinan, isu yang diangkatnya adalah Wahabi. Sambil berkelakar, cik atau ganti isu teh. LGBT kayak mah gitu. Tidak. Nah ini diantara catatan-catatan awal yang perlu saya sampaikan, terutama bagi generasi baru, khususnya di lingkungan Persatuan Islam, supaya lebih mengenal satu peristilahan, mengenal komunitas, gerakan paham dan gerakan komunitas. Itu berusaha kita mengambil dari mata air yang masih jernih, jangan mengambil dari pengecer yang sudah tercampur rasa beragam kepentingan yang tidak proporsional. Oke, saya ambil catatan terakhir, ini panjang, saya akan bacakan apa adanya. Bahasanya beri saya judul Ponis Sesat Terhadap Wahabi Direkayasa untuk Gurita Kolonialisme. Oke, saya ambil uraian dari orang tua kita, guru bangsa, yaitu Buya Hamka. Dan saya izin ke Uda karena Sumatera banyak disorot. Saya izin lebih dulu ke orang Sumatera karena banyak disorot. Oke. Beliau di dalam bukunya berjudul Dari Perbendaharaan Lama, Buya Hamka dengan gamblang beliau merinci berbagai fitnah terhadap Wahabi di Indonesia yang sejatinya bukanlah perkara baru, bukanlah dilakukan baru kemarin sore, tetapi fitnah ini telah berulang kali dilakukan sejak masa penjajahan hingga beberapa kali pemilihan umum yang diselenggarakan pada era Orde Lama. Maka setiap kali pemilu, Wahabi seringkali menjadi objek perjuangan yang ditikam fitnah, disalib dalam tikungan, ditikam dari belakang, dan diupayakan penghapusan atas eksistensinya. Saya bacakan apa adanya. Ini ungkapan Buya Hamka. Seketika terjadi pemilihan umum, orang telah menyebut-nyebut kembali yang baru lalu untuk alat kampanye nama Wahabi. Ada yang mengatakan bahwa Masyumi itu adalah Wahabi. Sebab itu jangan pilih orang Masyumi. Pihak komunis pernah turut-turut pula menyebut-nyebut Wahabi dan mengatakan bahwa Wahabi itu dahulu telah datang ke lembur Uda, ke Sumatera. Dan orang-orang Sumatera yang memperjuangkan Islam di tanah Jawa ini adalah dari keturunan kaum Wahabi. Memang sejak abad ke-18, sejak gerakan Wahabi timbul di pusat tanah Arab, Wahabi itu telah menggegerkan dunia. Kerajaan Turki yang sedang berkuasa takut kepada Wahabi, karena Wahabi adalah permulaan kebangkitan bangsa Arab sesudah jatuh pamornya karena serangan bangsa Mongol dan Tartar ke Baghdad.
Dan Wahabi pun ditakuti oleh bangsa-bangsa penjajah. Karena apabila dia masuk ke suatu negeri, dia akan mengembangkan mata penduduknya, menentang penjajah. Sebab paham Wahabi ialah meneguhkan kembali ajaran tauhid yang murni, menghapuskan segala sesuatu yang akan membawa kepada syirik. Sebab itulah timbullah perasaan tidak ada tempat takut melainkan Allah. Wahabi adalah menentang keras kepada jumun, yaitu memahamkan agama dengan beku. Orang harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ajaran ini telah timbul bersamaan dengan timbulnya kebangkitan revolusi Prancis di Eropa. Dan pada masa itu juga infiltrasi dari gerakan ini telah masuk ke tanah Jawa. Maka pada tahun 1788, di zaman pemerintahan Paku Buwono IV, yang lebih terkenal dengan gelaran Sunan Bagus, beberapa orang penganut paham Wahabi telah datang ke tanah Jawa dan menyiarkan ajarannya di negeri ini. Bukan saja mereka itu masuk ke Solo dan Jogja, tetapi mereka pun meneruskan juga penyiaran pahamnya di Cirebon, Batam dan Madura. Mereka mendapat sambutan baik sebab terang anti penjajahan. Sunan Bagus sendiri pun tertarik dengan ajaran kaum Wahabi. Pemerintah Belanda mendesak agar orang-orang Wahabi itu diserahkan kepadanya. Pemerintah Belanda cukup tahu apakah akibatnya bagi penjajahan jika paham Wahabi ini dikenal oleh rakyat. Padahal ketika itu perjuangan memperkokoh penjajahan belum lagi selesai. Mulanya Sunan Bagus tidak mau menyerahkan mereka, tetapi mengingat akibat-akibatnya bagi kerajaan-kerajaan Jawa, maka ahli-ahli kerajaan memberi advis kepada Sunan supaya orang-orang Wahabi itu diserahkan saja kepada Belanda. Lantaran desakan itu, maka mereka pun ditangkapi dan diserahkan kepada Belanda. Oleh Belanda, orang-orang itu pun diusir kembali ke tanah Arab. Jadi entah aneh gitu Pak, kalau ada pernyataan si Anu diusir, ini juga tak terkecuali akan dialami oleh Syekh Ali Jeber. Karena yang dipersalahkan bukan yang ngebunuh, tapi dicek apakah Syekh Ali Jeber dakwahna provokatif, pakai masker ente ketika ngaji di Gading Tutukana. Akhirnya dianggap biang kerok, kena usir, titah balik ke Arab. Pola ini sudah ada, bukan pola baru. Menangkap susah, carilah pribumi yang dimungkinkan membantu untuk melenyapkan. Itu berhasil tahun 1788. Tetapi di tahun 1801, artinya 12 tahun di belakang, kaum Wahabi datang lagi. Sekarang bukan lagi orang Arab, melainkan anak Indonesia sendiri, yaitu anak Minangkabau. Haji miskin pandai sikat agam, Haji Abdurrahman Piabang Lubuk 50 koto, dan Haji Muhammad Haris Tuanku Lintau Luhak Tanah Datar. Ari awal nama orang Arab nu datang diusir, sekarang balik lagi anak negeri sendiri. Mereka menyiarkan ajaran itu di Luhak Agam Bukit Tinggi dan banyak beroleh murid dan pengikut. Di antara murid mereka ialah Tuanku Nan Renceh Kamang, Tuanku Samik Ampat Angkat. Akhirnya gerakan mereka itu meluas dan melebar, sehingga terbentuklah kaum Padri yang terkenal. Di antara mereka ialah Tuanku Imam Bonjol. Itulah Wahabi sejati. Oke Pak, aku sebut terangkan. Saya tidak pernah mendapatkan sejarah demikian di buku sejarah SD. Maka Imam Bonjol itu populernya sebagai tokoh nasional, bukanlah ulama, bukanlah santri, apalagi berlabel Wahabi. Sieun pisan terkenal Imam Bonjol itu Wahabi. Sebab kalau Imam Bonjol diakui Wahabi, berarti Indonesia punya hutang atas saham kemerdekaan ke Wahabi.
Ari ayeuna Wahabina rek diusir. Halo. Araya ieu teh. Nah itu Pak. Jadi saya juga tidak paham alur cerita ini. Apalah mah Imam Bonjol teh kitu we, padri mah biasa we kekuatan lokal yang menentang penjajah. Ternyata berangkat dari kesadaran tercerahkan oleh agama. Karena dimanapun penjajahan itu harus dihilangkan. Sementara tidak ada ajaran yang demikian tegas dan terbuka menentang penjajahan selain agama Islam yang murni. Karena itu bagian dari paulaika humul kafirun pasikun zolimun. Maka Belanda sadar bahayanya gerakan ini. Maka terjadilah Perang Padri yang terkenal. 37 tahun lamanya mereka melawan penjajahan Belanda. Kamarana nalika ulama para santri berperang untuk mengusir penjajah. Nasionalisme kan belum ada. Apalagi nu ngaku Pancasilais. Keur di warung si Ibi eta mah ngopi. Ini sampai 37 tahun. Nah, bila mana di dalam abad ke-18 dan 19 gerakan Wahabi dapat dipatahkan. Pertama, orang Wahabi dapat diusir dari Jawa. Kedua, dapat dikalahkan dengan kekuatan senjata. Tetapi di awal abad ke-20 mereka muncul lagi. Lagi-lagi cikal bakalnya adalah di Minangkabau. Timbullah gerakan yang dinamai kaum muda. Di Jawa datanglah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Syekh Ahmad Surkati. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Syekh Ahmad Surkati dapat membangun semangat baru dalam kalangan orang-orang Arab. Ketika dia mulai datang, orang Arab belum pecah menjadi dua, yaitu Ar-Rabithah Alawiyah dan Al-Irsyad. Bahkan yang mendatangkan Syekh itu kemari adalah dari kalangan yang kemudian membentuk Ar-Rabithah Adawiyah. Musuhnya dalam kalangan Islam sendiri, pertama ialah kerajaan Turki. Kedua, kerajaan Syarif di Mekah. Ketiga, kerajaan Mesir. Keempat, ulama-ulama pengambil muka, mengarang buku buat mengkafirkan Wahabi. Itulah 4 musuh utama yang menyertai kelahiran dan gerakan yang dikenal dengan sebutan Wahabi atau Wahabiyah. Bahkan ada di kalangan ulama itu yang sampai hati mengarang buku mengatakan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri paham ini, adalah keturunan Musailamah Al-Kadzdzab. Bakat kusieun si eta mah turunan Nabi Paslu, si Dajjal. Oke? Kata Hamka, pembangunan Wahabi pada umumnya adalah bermadhab Hambali. Tetapi paham itu juga dianut oleh pengikut madhab Syafi'i, sebagian kaum Wahabi Minangkabau, dan juga penganut madhab Hanafi sebagai kaum Wahabi di India. Sekarang Wahabi dijadikan alat kembali oleh beberapa golongan tertentu untuk menekan semangat kesadaran Islam yang bukan surut ke belakang di Indonesia ini, melainkan kian maju dan tersiar. Kebanyakan orang Islam yang tidak tahu di waktu ini, yang dibenci bukan lagi pelajaran Wahabi, namun juga nama Wahabi. Insinyur Dr. Soekarno dalam surat-surat dari ND-nya kelihatannya bahwa pahamnya dalam agama Islam adalah banyak mengandung anasir Wahabi. Kaum komunis Indonesia telah mencoba menimbulkan sentimen umat Islam dengan membangkit-bangkit nama Wahabi. Padahal seketika terdengar kemenangan gilang gemilang yang dicapai oleh Raja Wahabi Ibnu Saud yang mengusir kekuasaan keluarga Syarif dari Mekah. Hingga akhirnya umat Islam mengadakan kongres besar di Surabaya dan mengetok kawat mengucapkan selamat atas kemenangan itu tahun 1925, sampai mengutus 2 orang pemimpin Islam dari Jawa ke Mekah, yaitu Hos Cokroaminoto dan Kiai Haji Mas Mansur, dan Haji Agus Salim datang lagi ke Mekah tahun 1927. Karena tahun 25 dan tahun 26 belum lama, baru 50 tahun lebih saja, maka masih banyak orang yang dapat mengenangkan bagaimana pula hebatnya reaksi pada waktu itu.
baik dari pemerintah penjajahan, walau dari umat Islam sendiri yang ikut benci kepada Wahabi. Karena hebatnya propaganda kerajaan Turki dan ulama-ulama pengikut Syarif di Mekah. Sekarang pemilihan umum yang pertama sudah selesai. Mungkin menyebut-nyebut Wahabi dan membusuk-busukannya ini akan disimpan dahulu untuk pemilihan umum yang akan datang. Dan mungkin juga propaganda ini masuk ke dalam hati orang, sehingga gambar-gambar figur nasional sebagai tuanku Imam Bonjol dan Kiai Haji Ahmad Dahlan diturunkan dari dinding. Dan mungkin perkumpulan-perkumpulan yang memang nyata kemasukan paham Wahabi seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, dan lain-lain diminta supaya dibubarkan saja. Kepada orang-orang yang membangkit-bangkit bahwa pemuka-pemuka Islam dari Sumatera yang datang memperjuangkan di tanah Jawa ini adalah penganut atau keturunan kaum Wahabi. Kepada mereka, orang-orang dari Sumatera itu mengucapkan banyak-banyak terima kasih, sebab kepada mereka diberikan kehormatan yang begitu besar. Karena tanpa mereka belum tentu kita menjadi tercerahkan, mungkin masih jumud. Belum tentu ada ceritanya di Gading Tutuka ada sinar memancar Quran Sunnah. Tetapi tidak berarti paham Wahabi adalah paham yang dipaksakan. Karena kenyataannya baik mereka Wahabi atau tidak, dan masih banyak yang tidak menganut paham ini di kalangan kaum Masumi. Bisi pajarkan Wahabi teh ideologi Masumi, ternyata di Masumi itu tidak semuanya berpaham Wahabi. Sekiranya Wahabi masuk dengan paksaan atau dengan todongan senjata, uyuhan kene dah diberikan ruang. Dan kalau benar mereka wujudnya dengan senjata, harusnya semua paham di Indonesia itu tidak ada dua, semua harus berwahabi, harus Wahabiyah. Ternyata banyak yang tidak. Itu menunjukkan bahwa pahamnya ini tidak dipaksakan, baik oleh pengikutnya ataupun kaum muslimin yang sepaham. Kenapa? Karena intinya pokok perjuangan Islam yaitu hanya takut semata-mata kepada Allah dan anti kepada segala macam penjajahan, termasuk komunis, adalah anutan dari mereka bersama. Itulah inti ajaran Wahabi. Jadi tidak ada yang harus disembah, tidak ada yang harus ditakuti, itu kecuali Allah. Bapak Ibu, saya kira pemaparan dari orang tua kita ini jauh lebih cukup untuk menggambarkan apa sesungguhnya Wahabi, siapa yang akan selalu bermitra dan siapa yang akan selalu ketakutan dengan paham dan gerakan dakwahnya. Berarti tak berlebihan sekiranya kami mengambil kesimpulan secara sederhana, walaupun rujukan dan membedahnya tak sesederhana, yaitu bahwa vonis paham hitam yang dituduhkan kepada Wahabi pada dasarnya adalah modus lama, namun didesain dengan gaya baru yang disesuaikan dengan kepentingan dan arahan yang disetting oleh para think tank, para pemikir di belakang gurita kolonialisme. Maka mari cermati kembali sesama pegiat dakwah dan orang-orang yang selama ini tercerahkan dengan dakwah Ahlus Sunnah. Jangan sampai lengah dan mau masuk pada lubang Islam agar kita mudah membaca arah angin, tidak latah, ujug-ujug milu ngewa atau ujug-ujug simpati tanpa menyadari siapa pihak yang meniupkan dan ke arah mana target yang dikehendaki. Maka pelajaran dari orang tua kita yang tadi disampaikan menjadi penting sebagai protokol untuk membangun kebersamaan, khususnya memperkuat saf di kalangan dakwah sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya saya serahkan kembali ke penguasa forum. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, baik materi langsung atau tidak langsung tetapi penting untuk ditanyakan, walaupun saya berhusnudon Bapak Ibu mah tos pala lintar. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mangga Ustaz.